Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan School Days DX, ya part 2 lah ini. Karena tidak baik gitu kan, bikin video setengah-setengah. Tapi ya saya ingin melanjutkannya setengah lagi ini, haha. Oke, let's begin. Trio gereja baru, yaitu Airi, Zen, dan Shin berjuang melawan para Yu'al pada sore hari. Kok Yu'al sih? Alien aja lah. Di sisi lain, Azazel memutar otak supaya bisa menjelaskan tentang kejadian yang ada, tapi sebisa mungkin tidak memberitahu tentang anak-anak Issei pada Rias dan yang lain. Setelah penjelasan, Azazel kembali menemui anak-anak Issei dan juga untuk menemui Gasper dari masa depan. Pertama, Azazel bertemu dengan X, yaitu anak Issei dan Rias. Dan ya, kebalikan dari orang tuanya nih, X ini malah canggung saat berbicara berdua. Kan beda gitu sama Rias, yang notabene pro dalam bernegosiasi. Dan saat ditanya tentang Rias, barulah X bicara panjang lebar. Dan didapatkan info jika Rias di masa depan terjun ke dunia industri. Dan untuk posisi kepala keluarga diserahkan pada Milikas, sang putra Raja Iblis, Sergi Lucifer. Lalu Azazel sedikit menggoda X dan bertanya apa dia suka opai. Respon dari X sangat mengejutkan. Beda dengan ayahnya yang mesum, X ini malah syok dan kelihatan banget sih masih polosnya. Malah dia ngeluh, bisa-bisanya gitu kan ayahnya yaitu si Issei nikah sama cewek berdada besar semua. Bahkan lagu penghantar tidur bagi semua anak Issei itu lagu Opai Dragon loh. Dan Azazel meminta maaf. Ya karena dia dan Sarzik yang membuat lagu itu buat Issei. Sungguh membagongkan memang lagu Opai Dragon ini. Sampai tren gitu kan, sampai jadi lagu tidur malahan. Dan lebih parahnya lagi, itu sampai 30 tahun loh bertahan itu lagu. Oke lah, stop obrolan Azazel dan X ini. Kini Kurenai datang dan menjemput Azazel untuk menemui Gasper. Dan Gasper dari masa depan ini super cool dengan jubah hitam. Dia bukan lagi Gasper yang lugu ataupun crossdresser, melainkan Gasper si pria sejati. Ahai, mantap bener lah Gasper ini. Lalu Gasper dan Azazel mulai mengobrolkan masalah alien ini. Di sisi lain ada juga anak Issei yang bernama Robertina, yaitu anak Issei dan Rafael lah. Juga Helmwig, anak Issei dan Roswise. Dan Helmwig ini mengatakan kalau alien muncul di Kyoto, pertempuran pun akan dilakukan. Lalu dengan cepat mereka berteleport ke Kyoto. Sesampainya di Kyoto, X langsung tahu kalau para alien mengincar yokai di Kyoto. Ngomongin yokai, maybe ini merujuknya ke Kyuubi sih, ya Saka lah. Di sisi lain, sang naga mekanik yaitu Galvaldan muncul. Ya karena terakhir kali mereka bertarungkan, Galvaldan kabur sih. Dan tangan kiri Galvaldan yang dipotong oleh Zen, kini sudah berubah menjadi bor. Wajar sih, dia kan robot, jadi anggota tubuhnya bisa diservis lah di bengkel. Lalu Galvaldan menatap ke arah Gasper. Dan dia terlihat senang melihat Gasper, entah kenapa dia. Dan Galvaldan melesat ke arah X dengan serangan bor yang berputar. Tapi X berhasil menghindar. Alhasil, serangan Galvaldan mengenai tanah dan menyebabkan shockwave yang membuat X terdorong mundur. Di sisi lain, Robertina ditembaki oleh para alien. Tapi dengan mudah dia membakar semua peluru alien. Dan meski ada yang mengenai tubuh Robertina, dia tidak terluka. Jadi itu kebal gitu kayak Riser lah. Dan dengan mudah Robertina membakar habis para alien. Di sisi lain, Helmwig tidak ingin kalah dan dia membuat banyak tombak dan melesatkannya pada para alien. Alien yang terkena akan membeku dan mati. Di sisi lain, Galvaldan bersiap menyerang lagi dan mengeluarkan rudal yang banyak dari punggungnya. Dia pun menembakkan semua rudal itu dan berteriak, "Fire in the hole!" Awas ledakan lah lebih tepatnya. Tapi seketika semua rudalnya berhenti bergerak. Tidak hanya itu, waktu juga berhenti ternyata. Itu adalah ulah Gasper dan dia menghentikan waktu. Dan hanya dia bersama Azazel yang bisa bergerak sekarang. Robertina berteriak kegirangan. Itulah alasan Gasper disebut iblis super, kata Robertina. Wow, ternyata di masa depan Gasper setara Sarzik anjir.
Di sini anak-anak Issei terbebas dari belenggu waktu dan Gasper mulai berbicara pada X. Dia harus mengalahkan Galvaldan saat waktu bergerak lagi dan dia tidak boleh terus marah pada Issei. Ya, X ini marah karena Asia dikutuk Loki, tapi karena Issei sibuk, jadi dia nggak bisa nengok kondisi Asia. Jujur, ngebaca ini saya jadi rada kesel sama Issei. Udah kayak Naruto aja dia, sibuk. Dan Gasper mengatakan kalau dia harus tahu kalau Issei mencintai X, tapi ada alasan kenapa dia nggak bisa ngobrol dan bermain sama X. Dan seketika Gasper menjentikan jari, waktu kembali normal. X mengeluarkan aura Crimson dan seketika mengeluarkan mode super seriusnya, Balance Adjust, Scarlet Dragon Counter Balance. Bahasa Inggris loh. Terlihat X memakai scale mail tapi warnanya crimson. Ya hanya ada di XD sih, warna crimson gitu. Aneh memang. BTW crimson tuh warnanya seperti True Queen Issei itu, Triana Queen lah. Yang gini nih. Nah ini oke lah. Lalu X memboost blade dirinya 14 kali. X langsung melompat, tapi anehnya dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun dan seketika menebas Galvaldan. Kekuatan penghancur rias dan kekuatan boost Issei digabungkan dalam tebasan X, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Galvaldan. Galvaldan masih bertahan dan menembakkan laser ke arah X, tapi kecepatannya tidak sebanding dengan X versi boost. Tidak ada yang kena lah laser ini ke X. X memboost dirinya sekali lagi dan kini berhasil memotong lengan bor milik Galvaldan. Dah baru aja dibenerin udah dipotong lagi. Di sisi lain, Gasper membuka portal dimensi dan menyuruh Robertina dan Helmwig untuk membantunya mengirim Galvaldan kembali ke dunia asalnya. Galvaldan bersiap untuk kabur lagi dengan roket di kiri dan kanan tubuhnya. Tapi Azazel menembakkan 2 tombak cahaya dan memusnahkan roket Galvaldan. Seketika, Galvaldan ditendang oleh Helmwig dan Robertina, masuk dan terbungkus di dalam portal. Kini, Galvaldan sang pentinggi para dewa jahat telah benar-benar kalah. Ya, meski saya yakin ini Gasper belum serius loh. Tapi ya sudahlah, emang anak-anak Issei ini OP lah. Di sisi lain, ternyata Zen melaporkan kalau klub penelitian gaib sedang diserang oleh musuh dan mungkin akan kalah. What? Oh, jadi Galvaldan ini hanya pengalihan ya. Di tempat lain, klub penelitian gaib bertarung melawan musuh yang lebih merepotkan. Dan ya, kayaknya mau gak mau ini Issei bakal ketemu sama anak-anaknya. Ya sudahlah, next akan jadi last part. Dan endingnya udah ketebak sih ini cerita. Tapi no problem lah, saya belum baca lanjutannya. Ya karena gak mau dapat spoiler, komentarnya akan saya skip dulu, nggak saya baca gitu. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.